Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ahmad YouTube channel. Di video kali ini, untuk sedikit menambah konten, saya akan mencoba mereview kembali cara penyambungan soundcard V8 untuk efek eksternal ke sebuah mixer, bisa mixer rakitan ataupun mixer build up seperti merek-merek asli atau dan sebagainya. Saya kemarin malam nggak sengaja dengar teman saya itu ada yang buka konten yang sama seperti konten saya sebelumnya untuk penyambungan efek dari soundcard V8 ke mixer rakitan sebagai efek eksternal. Ada yang bilang bahwa kalau pakai soundcard V8 itu suaranya sedikit terlambat, ada juga yang bilang suaranya over dan lain-lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan coba cek sound lagi seperti apa untuk membuktikan bahwa statement-statement tersebut belum tentu benar adanya. Karena di video saya yang sebelumnya itu sudah saya jelaskan juga untuk cara pengaturannya, cara pengaplikasiannya, dan juga cara nyetelnya. Untuk seperti apa, terus simak video kali ini. Ini saya sambung semua. Ini soundcardnya posisi saya cas dulu dulur, karena memang sudah lama nggak pernah saya pakai. Mohon maaf, saya ginikan saja. Nah, ini soundcardnya sudah lama nggak pernah saya pakai, jadi ya saya cas saja dulu untuk menambah daya baterainya, karena ini kan pakai baterai jadi harus dicas dulu kalau lama nggak pernah dipakai. Nah, ini kita untuk pengaplikasiannya kita kembalikan asal dulu dari awal. Nah, ini kita ambilkan dulu, kita lepas dulu jalur-jalurnya, mungkin bagi yang belum paham kita lepas dulu. Ini kita nolkan semua. Kita matikan. Nah, ini seperti ini kalau posisi mati. Ini dia lampu merah yang nyala, ini pertanda lampu charge-nya dia sudah masuk. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu cas tavernya ini. Soundcard V8 nya bisa merek ataupun merek lainnya. Nah, ini soundcardnya sudah siap. Yang kedua kita siapkan dulu kabelnya. Nah, ini kabelnya. Nah, ini kabel untuk yang ke soundcardnya. Nah, untuk yang di mixernya kita pakai kabel seperti ini. Nah, karena di mixernya pakai jack AKE, kita belikan konverter dari jack 3,5 mm ke 6,5 mm atau AKE. Nah, ini untuk model lubangnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya kan jack 3,5-nya ini model stereo, tapi ini outputnya mono karena memang yang kita cari seperti ini. Nah, nanti kita tancapkan dulu seperti ini konverternya. Nah, untuk yang ke soundcardnya kita nggak perlu pakai konverter karena kita memakai jalur mic dinamiknya. Nah, ini dinamiknya. Nah, di mixernya juga sama. Nah, jadi kita pakai jack ini AKE itu AKE, atau bisa juga pakai jack bekas receiver mic wireless yang kotaan itu. Nah, untuk penyambungannya ini mixer saya di dalam, maaf gak kelihatan, dan nyalakan flashnya dulu. Nah, ini mixer saya. Nah, walaupun jelek ya, yang penting karya sendiri. Untuk penyambungannya ini dari jalur out, efek out di sini, ini kita anggap jalur send. Nah, dari efek out kita masukin ke jalur ini, dynamic mix soundcard. Nah, di sini telah tersambung. Habis itu kita pakai mic jalur ini, kita pakai kabel ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi fungsinya. Maaf agak blur. Nah, ini kabelnya. Nah,
Ini untuk jalur dari soundcardnya. Nah, ini bisa pilih salah satu antara earphone speaker atau headset. Kalau saya lebih suka yang di sini, nggak apa-apa, bisa di sini ataupun di sini juga boleh. Asal jangan di yang di sini sebelah jalur jack besar, karena itu jalur mic condenser. Kalau kita tancapkan ke mixer ya pasti dengung keras ataupun terjadi kayak bisa juga mungkin bisa merusak IC preamp dikit mixernya, karena ini jalurnya ada VCC nya ya, walaupun kecil cuma 3 volt. Nah, ini kita masukin di sini. Nah, ini sudah kita masukin. Nah, untuk di mixernya seperti yang saya jelaskan kemarin, untuk di mixernya kita tidak bisa memakai jalur yang di kita lepas dulu. Kita tidak bisa memakai jalur yang di efek in ini. Kalau kita memakai jalur di efek in ini pasti nggak akan fungsi, yang ada malah benging keras, karena saya sudah pernah buktikan yang di video saya sebelumnya. Nah, kita supaya bisa fungsi, kita masukin kemana? Kita masukin ke input channel LAN channel 8. Ini kan kosong, bebas pakai channel apa aja, ya penting harus lewat input channel yang benar-benar kosong. Nah, ini sudah. Kalau sudah seperti itu, kita nyalakan soundcardnya. Kalau untuk menyalakan nggak perlu tekan lama, tekan sebentar saja. Nah, ini sudah nyala, lampu indikatornya warna biru ini tertanda sudah nyala. Ini nggak seberapa kelihatan karena mungkin ini lampu casnya ini sambil ngecas baterainya. Nah, ini kita coba dulu mikrofonnya. Ini masih pakai suara asli, belum pakai efek. Tes 1 2 2. Oh, ini karena ada filter subwoofernya untuk penambah bass, jadi bassnya tinggi. Kita buka sedikit. Tes 1 2 2. Kita boost sedikit. Untuk bagian middle dan high-nya kita naikkan dikit. Oh, ini sudah lebih dari setengah, mungkin gainnya. Tes 1 2 2. Wah, bassnya terlalu banyak, kita kurangin aja. Tes 1 2 2. Tes 1 2 2. Nah, ini untuk jalur efeknya kita buka dulu. Nih, untuk jalur di efek luar dikit mixer saya pakai jalur monitor supaya tidak tabrakan dengan efek dalam ya, walaupun efek dalamnya sebenarnya rusak sih. Kita pakai jalur monitor, jadi biar nggak perlu matikan jalur efek bawaan. Nah, setelah itu dibuka, kita buka secukupnya, kita buka arah jam 12, arah jarum jam 12. Setelah dibuka, kita buka juga master send-nya ini yang di sini. Oh, maaf lupa, ini jackson-nya belum saya colokin. Nah, sudah saya colokin. Nah, ini jalur send-nya. Nah, kita buka setengah saja. Nah, untuk yang di soundcardnya jangan lupa untuk pertama-tama kita buka dulu jalur mic inputnya, volume mic. Nah, ini potential mic input kita buka ada jam 12 dulu. Nah, untuk ekonya kita sesuaikan, kalau mau jos ya sedikit mentok atau dimentokin sekalian juga enggak apa-apa. Nah, ini kalau saya bikin segini saja. Nah, ini di soundcard ini ada juga tombol potensi lain, tapi nanti yang kita pakai hanya potensi treble untuk menambah karakter suara stringnya supaya lebih mantap, sama bass. Ini bass sedikit saja, kalau terlalu banyak bassnya nanti efek stringnya kurang muncul. Nah, di soundcard ini seperti saya jelaskan kemarin ada tombol yang namanya Doji, MC, Shockwave, Magic, Pitch Bend, dan Electro. Dan dari keenam tombol ini, keenam-enamnya memiliki fungsi yang berbeda. Untuk tombol MC
dia kalau ditekan suara vokalnya lebih nyaring, lebih halus. Tapi kalau Shockwave dia lebih kasar, lebih kayak kalau digedein dia over. Nah ini monitor potensi monitornya belum saya buka karena dia memakai jalur output monitor, jadi saya buka dulu. Saya mentokin juga nggak apa-apa. Nah ini banyak yang salah kaprah juga. Untuk di soundcard banyak yang mengandalkan tombol MC sampai tombol elektro. Sebenarnya di soundcard itu ada tombol kunci dia supaya suara mic-nya itu tidak over ataupun pecah-pecah, yaitu menekan tombol doji. Sebenarnya tanpa menekan tombol doji pun bisa, tapi nanti suaranya apa ya, mungkin sedikit kayak tabrakan gitu, makanya terjadi kayak suara pecah-pecah. Untuk menghindari itu jalan satu-satunya ya harus menekan tombol doji ini. Nah setelah tombol doji ditekan, kita pilih salah satu. Kalau memang kita pakai suara nyaring, kita pilih suara MC. Nah ini sudah doji, sudah MC. Kita coba tes 1 2. Ini suara asli, belum efeknya belum keluar. Nah sekarang kita buka channel mixer yang kita jadikan input dari efek eksternal, yaitu channel 8 tadi. Input lainnya kita buka. Nah ini sudah kita buka. Maaf gereng ini karena sambil ngecas kayaknya, jadi gereng. Kita cabut dulu aja. Nah cabut dulu, kita coba tes 1 2 2. Kok belum bunyi efeknya? Ini harusnya sih sudah masuk ya. Oh ceknya tes 2. Nah ini sudah masuk. Kamu tokin aja nggak apa-apa ikonya. Nah ini untuk volume mic-nya kita sesuaikan. Tes 2. Nah ini tes 2. Kalau ada yang bilang kalau pakai efek seperti ini suaranya jadi suara double, itu saya setuju karena memang iya, karena memang kita inputnya pakai input channel, jadi suaranya mungkin jadi double, memang iya. Tapi kalau ada yang bilang suara efeknya lambat, itu sebenarnya tidak betul, karena kalau efek lambat itu sebenarnya bukan dari efeknya, bukan dari tapi mungkin dari pengaplikasiannya. Dari pengaplikasiannya mungkin dia efeknya memakai efek HP ataupun tidak tahu modelnya. Ini saya pakai efek ini dari tahun 2019 kalau nggak salah. Itu suaranya mantep. Saya pakai untuk kelas pengajian, untuk kelas Walimatul Haji, ya, intinya genduren lah kalau dalam orang Jawa itu. Nah ini suaranya tes 1 2 2. Nah ini suaranya seperti ini. Ini potensio di kit mixernya di channel 8 sudah saya bukai. Yang potensio bass kita buka seperlunya, yang kita boost hanya potensio middle dan treble-nya saja. Ini musiknya sedikit terlalu over, bassnya kita kecilin dulu. Nah tes 1 2 2. Baik. Treble-nya tes. Nah ini karena kita memakai tombol MC, suaranya lebih nyaring dan halus. Kalau kita pindah ke tombol Shockwave, suaranya akan beda lagi. Tes 2. Nah ini gema tapi agak kasar dia. Tes 2. Tapi kalau di mode magic suaranya lain lagi. Tes 1 2 2. Ini lebih ngebass. Pitch bend. Tes. Oh ini suara lain ini. Elektro. Tes 2. Oh ini kayak seperti efek pantulan, tapi pantulannya terlalu over. Jadi yang kita pakai intinya hanya mode Shockwave dan MC, disesuaikan selera. Kalau saya sih biasa pakai MC modenya. Tes 2 2. Nah
ini banyak yang di YouTube itu banyak yang tidak menekan tombol doji. Sebenarnya bisa aja kita matikan. Ya hampir nggak ada bedanya sih, tapi kalau kita jeli sedikit ada perbedaan antara menekan tombol doji dan tidak. Nah ini tidak menekan tombol doji, hanya menekan tombol MC saja. Nah ini kita tekan tombol dojinya lagi. Nah, seperti lebih halus sedikit menekan tombol doji ketimbang tidak menekan tombol doji. Coba kita pakai untuk karaokean, kita cari dulu lagunya. Kita pakai untuk karaoke. Seberapa suaranya? Kita pakai lagu ini. Kita pakai lagu itu aja, lagunya Ilupnya ini yang mundur aja. Nah ini seperti nafasnya, ada vokalnya. Nah ini lagunya kita pakai untuk karaokean, untuk tes. Dua tuh kabelnya. Sayang, aku mundur tutu merko tresnoku wis ilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae. Sopo wong digoleki pas atimu perih. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo wong diputono pas atimu lara. Seperti itu hasilnya kalau kita pakai untuk karaoke. Aku ngalah
hasilnya seperti itu. Jadi kesimpulannya sih, kalau ada yang bilang kalau pakai efek soundcard ini suara efeknya sedikit telat, itu nggak sepenuhnya betul ya. Semua sih tergantung dari kualitas efeknya juga, kualitas alatnya, dan juga dari pengaplikasiannya juga. Kalau kita memakai efek dari HP yang pakai, kalau nggak salah APK-nya itu namanya Audio Element kalau nggak salah, itu memang kebanyakan kalau kita pakai itu suaranya pasti lemot, karena efek seperti itu dia kan juga bekerja menggunakan prosesor HP. Jadi kalau prosesor HP-nya tipe jadul, otomatis kan buka aplikasi sedikit berat pasti dia akan nyendat-nyendat ataupun mungkin gagal aplikasi lah, seperti itu kurang lebihnya. Tes 2. Maaf tadi suaranya sedikit putus-putus karena memang ini kayaknya kabel mic-nya memang minta ganti, ini bukan dari efeknya. Tes 2. Nah ini kalau kita pegang seperti ini, kita kencengin dia enak. Tes 1 2 2 enak. Ini sudah ada yang nyanyi, tadi kan tidak ada vokalnya sama sekali, hanya melodi. Tresno kowe silang. Nah ini coba kita barengin. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae. Sudah, jangan banyak-banyak, nanti takutnya kena copyright. Pakai lagu lain saja untuk backsoundnya. Kita pakai lagu apa ya, ini aja. Ini seperti dulur kurang lebih. Apalagi ya, jadi kesimpulannya, kalau kita memakai efek soundcard ini, kuncinya setelannya itu harus benar-benar pas supaya tidak over. Itu poin pertamanya tadi yang saya singgung, karena memang itu benar, setelannya harus pas. Nah ini saya terlalu mentokin, mungkin kalau dulur nggak suka terlalu ngema bisa dikurangin sedikit. Nah, untuk setelan di mixernya, kalau memang suaranya pengen lebih enak lagi, usahakan potensio gain di bagian input mic itu kita buka sedikit saja, jangan sampai separuh, seperempat kalau bisa di arah jarum jam 8 atau jarum jam 9. Dan untuk potensio efeknya itu kita sesuaikan aja. Kalau potensio efek di gate mixer kita nggak pakai dorongan lagi, kita bukanya bisa setengah, bisa mentok. Kalau kita memakai dorongan master mixer untuk efek send, kita bukanya sedikit saja, bisa seperempat, bisa setengah, tapi kalau bisa jangan sampai setengah. Dan selebihnya kita mainkan di master sendnya untuk dorongan ke efek luarnya. Nah seperti itu. Selebihnya kita pasrahkan ke efek sendnya dan ke soundcardnya. Untuk di soundcardnya, untuk bagian input mic, kalau kita pengen enak, nah bukanya sebenarnya nggak boleh seperti ini, harusnya setengah saja. Nah seperti ini. Nah untuk potensio monitornya disesuaikan. Nah bisa seperti ini jarum jam 3 ataupun mentok juga enggak apa-apa, cuma kalau bisa sih setengah saja supaya tidak terlalu over. Untuk setelan treble dan bassnya disesuaikan saja. Nah yang perlu digarisbawahi di soundcard ini, kalau kita pakai untuk musikan di jalur company instrumen, nah ini di company instrumen itu yang fungsi hanya potensio musik. Untuk potensio bass dan treble dia nggak fungsi, karena potensio bass treble ini dia hanya mengatur untuk input mic saja, entah itu pakai mic condenser ataupun pakai mic dinamik. Jadi bagi yang salah paham, ada yang bilang loh
Mas kok input musik di Soundcard V8 ini kok bass treble-nya nggak bisa dikontrol? Karena memang betul kontrol bass treble-nya hanya untuk input mic-nya saja, karena kebanyakan Soundcard V8 seperti itu. Nggak tahu ya kalau untuk Soundcard tipe lain, tapi kalau V8 yang seperti ini memang kebanyakan seperti itu. Nah ini seperti ini settingannya. Dan untuk tombol-tombol ini, tombol hitam ini nggak dipakai, karena kalau untuk efek itu kita pakainya tombol merah ini aja. Nah ini tadi saya ngecasnya belum sempat sampai penuh, jadi kita matikan aja efeknya supaya nggak ngereng. Tadi saya agak ngereng, kita cas dulu. Nah, mungkin dulur-dulur ada pertanyaan lagi seputar Soundcard ini, mungkin ada yang masih belum paham cara penyambungannya, bisa dilihat video saya sebelumnya. Ini di video kali ini saya mereview kembali saja, karena saya juga sedikit kaget kemarin malam itu. Teman saya lihat penyambungan Soundcard, ada yang bilang kalau kita memakai efek Soundcard ini efeknya sedikit telat. Sebenarnya kalau telat sih enggak, cuman poin pertamanya yang saya setuju dengan video kemarin itu, poinnya itu over. Kalau memang over, betul dia over, karena memang ini setelannya sebenarnya tidak untuk setelan efek eksternal. Sebenarnya ini untuk setelan rekaman sih, sebenarnya nggak cocok untuk setelan efek eksternal, karena saya kan pakai ini ya karena dulunya itu coba-coba. Soalnya saya kan pakai kit efek-efek biasa suka gagal, akhirnya saya putus asa, saya belikan ini. Kok ternyata berhasil, suaranya enak, jos, ya saya pakai sampai sekarang. Untuk hasil efek Soundcard pertama kali nanti kita akan upload juga di video, digabungkan dengan video ini nanti supaya kalian bisa dengar efeknya. Ya mudah-mudahan sih videonya masih ada, karena itu video lama. Nanti kita akan ubah-ubah, kita cari dulu. Kalau memang ada, saya sertakan di video ini. Nah, itu dulu kurang lebih cara review saya tentang efek Taver ini untuk efek eksternal, untuk sebagai efek eksternal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya nggak ada maksud untuk menyinggung konten video lain, cuma saya hanya menjelaskan saja. Mungkin barangkali ada yang sedikit salah paham dengan konten lain yang sama seperti konten saya yang dengan judul pengaplikasian Soundcard V8 sebagai efek eksternal. Nah, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.